Ustadz ya. Sehat ya. Waktu itu kan kena stroke kan? Iya, kena stroke. 2020 berapa tuh dulu? Waktu zaman Covid. 22. Udah seger lagi tuh. Alhamdulillah, Pak. Berkat doa nanti Bapak gitu. Pakai apa ininya? Pakai ini Pak, konsumsi apa? Daun kelor. Oh, daun kelor. Ada daun kelor di saya di sini nih. Ada daun kelor nih. Tuh daun kelor. Tuh kan? Ini juga daun kelor nih. Ini pohon kelor nih. Tuh. Tuh pohon kelor tuh. 2 pohon punya Pak Imam. Aralus kan ayam urang tuh. Nah, lihat tuh. Ada ayam kate juga tuh. Tuh. Kita berbagi pengalaman bagaimana Ustadz sembuh dari stroke karena daun kelor. Daun kelor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun. Ini kita hari ini kaget datang ke rumah ada Ustadz Denny. Ini adalah kepala sekolah dasar, datang pakai motor gitu ke sini. Nah, saya kaget karena yang saya tahu beliau ini stroke waktu itu. Benar nggak? Ya, 2022. 2022. Zaman setelah Covid berarti ya. Stroke-nya waktu itu apa tuh? Yang bagian mana? Kanan, yang kanan. Kanan sini. Iya, yang kanan. Jadi yang kanan udah nggak kerasa apa-apa. Kalau sekarang sih masih ada. Enggak, waktu itu. Waktu itu enggak ada kerasa apa-apa. Mati. Kalau orang kampung saya bilang mati sebelah. Nah, jadi ini nggak kerasa apa-apa setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur ya. Nah, itu gimana bisa sehat lagi, bisa naik motor, bisa jalannya juga udah bagus kan? Iya. Saya lihat juga tadi ngerokok tuh. Ngerokok. Berarti udah sehat. Iya. Gimana ceritanya? Pertama kita ke rumah sakit dulu. Ya, ke rumah sakit kita dirawat cukup paling 5 hari. Setelah 5 hari selanjutnya saya diterapi dulu lah. Saya sering di masjid karena dekat di masjid. Nah, kemudian setelah itu saya ada yang mengasih tahu gitu, mengasih tahu apa ini itu daun kelor. Daun kelor. Iya. Apa harus gimana itu daun kelornya katanya? Daun kelor itu karena dia itu ngasih ke saya daun kelor yang sudah kering. Berarti sudah kering. Cocok. Saya juga dapat informasi itu. Ya, sudah kering. Dikasih waktu itu langsung daun kelor. Dikasih. Kemudian saya coba gimanain, ini harus dientehkan. Bikin tisen namanya. Tisen. Jadi seperti ini nih sekarang. Jadi ini daun kelor. Jadi waktu itu dikasih tahu sama temen di masjid harus sering minum daun kelor. Daun kelornya yang sudah dikeringkan. Terus dibikin bikin tisen lah, diseduh ya dengan air panas. Ini bikin sendiri. Ya, ini bikin sendiri. Daun kelor banyak. Nanam nggak? Karena kan kita punya program tatanan di Balai Atikan tuh. Jadi di sekolah-sekolah itu harus ada tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan. Di antaranya yang saya sarankan ke sekolah-sekolah itu nanam daun kelor. Iya. Nanam nggak di sekolah? Di sekolah belum, Pak. Belum. Di rumah nanam? Di rumah belum. Ada tetangga. Harus nanam karena setiap hari konsumsi. Kalau saya ada di depan rumah. Ini daun kelor itu kayak gini daunnya tuh. Daun kelor. Mana daun kelornya? Nah, kita praktekin ya gimana caranya. Nah, ini kan ini kita praktekkan nanti. Ini daun kelor itu kayak gini. Nah, daun kelor itu kayak gini. Ini bagus. Jadi saya nyaranin ini ke masyarakat Indonesia itu punya daun kelor di depan rumah. Karena ini manfaatnya banyak banget. Betul. Bener nggak? Betul. Apa aja manfaatnya tuh? Salah satu antioksidan. Ini antioksidan, anti kanker, nurin darah tinggi, rematik, bagus banget untuk kekebalan tubuh, bagus. Jadi ini daun kelor yang bisa tumbuh di mana saja di Indonesia, surga Indonesia itu.
Nah ini metik di depan rumah karena saya punya beberapa pohon kelor di depan rumah. Jadi Ustadz minum ini berapa kali sehari? Dua kali. Jadi pagi sebelum tidur. Setelah makan, sebelum makan? Setelah makan, sambil makan aja lah gitu. Masa sambil makan susah dong minum sambil makan? Jadi setelah makan minum. Nah, saya minum. Ini saya pernah lihat dulu waktu beliau ini sakit itu kering. Wah, nggak ada cahaya, sekarang mah udah bercahaya kembali, udah ngerokok kembali, udah pakai sepeda segala macam. Ini mati sebelah dulunya, Ustadz ini. Saya juga kaget, kepala sekolah masih muda banget udah stroke. Ini makanya jorok kayaknya dulu tuh. Iya, apa saja dimakan kayaknya ya. Olahraga jarang. Terus makan juga kan tidak teratur. Artinya kalau kita lagi kerja, banyak kerjaan, sekolah sampai malam gitu ya. Kemudian lapar nih, nah itu nggak ketinggalan makan. Nah maka setelah itu ya setahun ini alhamdulillah saya bisa bertahan, tidak makan malam udah. Oke kan, makan malam perutnya yang gedein. Daun kelor ini ajaib memang ya. Ini luar biasa. Ya, kalau orang kampung dulu nih kampungnya dia tuh. Jadi kalau ada yang kesurupan, ininya dimasukin ke air, kepret. Nah. Tapi sembuh juga itu. Betul. Jurig gue sieun penyakit. Penyakit gitu. Betul, Pak. Iya, ini daun kelor itu punya kekuatan metafisika. Jadi ini memang mengandung banyak. Ini katanya kata dokter Zaidul Akbar itu. Ini katanya mengandung lemak yang ada di pohon zaitun atau apa gitu. Ini luar biasa gitu. Ini manfaat ya. Jadi kalau dipraktekkan ini yang banyak yang sudah praktek, termasuk ini testimoni dari Ustadz Denny. Ini cara bikinnya gimana? Ini kan ada nih, Pak. Ini kan udah jadi nih ya. Jadi tadi bagusnya jangan dikenakan panas matahari langsung, sebenarnya harusnya diangin-anginin aja. Gitu. Jadi caranya pertama seperti biasa kita mau bikin apaan, teh tubruk ya, tubruk. Nah, ini kita cukup segini aja lah. Oke, segitu. Ya. Sedikit banget ya? Sedikit aja karena nanti bisa ini apa namanya? Ini airnya nih. Nah, dengan air panas, ya. Dengan air panas. Oh iya, jadi kayak enteh ya? Iya, kayak enteh. Oke, udah kayak gitu aja. Iya, Tunggu gitu sampai aja. agak dingin. Tunggu sampai ya dingin. Agak dingin ya. Kalau kayak gini, karena dilihat kalau kayak gini bisa jontor bibirnya. Salah. Nanti juga kalau apa namanya, kalau mau pingin lebih apa namanya hitam, berarti tambahin aja. Tambahin. Gitu. Ini rasanya gimana, kayak teh? Kayak teh sama aja kayak teh. Kayak teh. Ya. Jadi kalau apa? Ini boleh dikudek nggak? Boleh. Boleh dikudek ya. Ya. Nanti kan kalau kita apa? Kalau masih seperti ini emang bau juga ya, Pak. Bau. Gitu, ini, bau nih. Ini makan kayak gini tuh bisa dibikin air teh gitu. Atau di sayur bening. Di sayur ya. Kayak katuk, ya. Kayak katuk. Jadi ya kalau yang baru makan mungkin disayurkan kayak sayur bening itu bisa agak kekelingan itu kalau yang banyak racunnya kayaknya. Agak kekelingan gitu. Oh, ini nih. Nah, ini bukan air ini, bukan air kelor. Air kelor. Nah, tapi ini bajaka. Nanti kita akan ketemu lagi dengan bajaka. Harus nyoba, mau nyoba? Harus nyoba biar sehat. Ini bajaka juga sama nanti. Kalau bajaka kita nanti akan bahas pada ini berikutnya. Pada pertemuan berikutnya. Bajaka. Nah, ini bajaka kalau ini bukan teh. Kalau bajaka ini dari apa ini? Di Kalimantan ini, kayu. Kayu. Ini anti kanker juga. Aduh, bagus. Coba, bismillah. Nggak kerasa apa-apa kan? Ini teh kan? Kayak teh biasa. Ya, ini bajaka. Jadi ke masyarakat semuanya yang punya sakit apapun atau yang untuk antisipasi ya, biar ini daun kelor itu sangat bermanfaat untuk kita. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak dengan kesia-siaan. Itu ada manfaatnya.
Ya. Daun kelor di kampung dianggap sebagai mitos gitu, Betul, untuk menangkal juri, untuk mengobati orang yang kesurupan, untuk menghilangkan ilmu kebal. Nah, ternyata yang jelas sih, yang udah berdasarkan fakta bukti bahwa daun kelor bisa menguatkan tubuh kita dan mengembalikan tubuh kita dari orang yang kena stroke tuh, kayak Ustadz Denny. Iya. Nah, bener nggak? Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah harus bersyukur tuh. Ya, sekarang, makanya cara bersyukurnya adalah dengan cara mensosialisasikan ini ke tetangga, ke masyarakat, dan jangan lupa di sekolahnya harus banyak daun kelor. Daun kelor ya, dan daun kelor itu harus menjadi pembelajaran untuk anak-anak kita, biar anak-anak SD di sekolah Bapak kedepannya tahu cara mengatasi stroke, cara menjaga tubuh. Tanam daun kelor beberapa di setiap sudut. Itu kasih tahu bahwa daun kelor ini bermanfaat untuk kita. Itulah tatanan di Balai Atikan yang saya ajarkan di sekolah-sekolah. Betul Pak. Kan sebelumnya juga ya Pak, ada yang tanya untuk apa, pusing sebelah juga. Migren. Ya migren, kayak migren. Kemudian yang pusing itu luar biasa ya. Selain migren itu apa? Vertigo. Nah, saya kasih ini ya udah. Migren, vertigo katanya tuh. Saya ada sembuh. Alhamdulillah sekarang udah berkurang. Katanya. Gitu. Karena rematik darah tinggi juga bisa itu. Jadi luar biasa, bisa dikatakan ya daun dewa lah gitu. Daun dewa, daun kelor. Daun kelor. Makanya ini sebenarnya luar negeri itu membutuhkan ini pohon ini, karena di Indonesia itu tumbuh dengan mudah. Saya nancebin di nancebin batangnya aja, saya penggas, tancebin di tanah langsung di pot juga jadi gitu. Jadi ajarkan ini kepada anak-anak kita bahwa hal-hal yang seperti ini itu bermanfaat. Tidak harus beli ke apotek obat mah, ada di sekitar kita. Itu efisiensi dan itu lebih baik karena ini berasal dari alam, bukan kimia. Dan ini kemudian banyak diminati oleh orang-orang luar negeri, terutama Jepang gitu, untuk bikin obat. Jepang itu konon sampai impor gitu daun kelor dari Indonesia. Orang Indonesianya kalau tidak diajarkan di sekolah-sekolah, di tempat-tempat pendidikan, anak-anak kita nggak akan mengenal daun ini. Daun kelor ya. Lihat daun kelor nanti dibabat, pohon kelor dibabat, padahal ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan jika kita punya ini di setiap rumah dan setiap rumah mengkonsumsi untuk pengobatan, kan luar biasa. Betul Pak. Ketahanan tubuhnya kuat. Kalau ketahanan tubuhnya kuat, ketahanan keluarganya kuat. Ketahanan keluarganya kuat, ketahanan negaranya jadi kuat. Benar nggak? Betul. Nah, itulah fungsinya sekolah. Kalau sekolah tidak ngajarin sesuatu yang bermanfaat, bermakna, dan berasal dari kekuatan lingkungan kita, ya sekolah buat apa? Iya. Sekolah tapi kok nggak bisa, anak berpendidikan sekolah tapi kan nggak bisa membuat tubuhnya sehat. Betul. Dari lingkungannya. Makanya sekolahnya harus ngajarin. Saya minta Ustadz besok setelah pulang dari sini dalam program tatanan di Balai Atikan kita nanam kelor di sekolah. Iya. Itu kan sekolahnya luas tuh. Iya, luas. Tanam aja di pinggir 1, 2, dan itu ajarkan kepada anak-anak kita. Saatnya kita sekolah-sekolah itu mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak kita dengan berangkat dari lingkungan yang ada di sekitar. Selamat udah sehat. Doanya Pak, mudah-mudahan 100% lagi. Gitu. Berterima kasihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur melalui daun kelor. Iya, daun kelornya tanam, pohonnya bermanfaat untuk guru-guru sama masyarakat di situ. Oke ya, terima kasih. Ini ulen makan. Ininya mau diminum sama Ustadz apa sama saya? Yang Bapak boleh. Sama saya nyobain nih daun kelor nih. Bismillahirrahmanirrahim. Daun kelor. Enak kalau seger. Iya. Terima kasih tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.